terakhir, sebuah roti tawar yang diarsir ataupun dilingkari adalah 2 potong roti. Ini sebagai pembilang. Ingati, pembilang letaknya di atas. Sedangkan jumlah seluruh potongan ada 13, ini namanya penyebut. Jadi ditulis dalam pecahan 2/13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik siswa-siswi kelas 4. Untuk pertemuan pertama di pembelajaran online ini, sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan mengajarkan pelajaran yang sebenarnya diulang kembali di pelajaran kelas 3. Jadi adik-adik perhatikan pecahan. Nah, kita mengenal lagi pecahan. Di kelas 4 ini nanti kita akan membahas apa itu pecahan senilai dan bagaimana menyederhanakan pecahan. Juga mengenal jenis-jenis macam-macam pecahan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari pecahan senilai dan menyederhanakan. Nah, jadi pecahan itu kembali kita ulang. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Selain dengan penjelasan, Bapak sajikan juga dengan gambar. Misalnya, sebuah atau sayur, sepotong kubis ungu dibelah menjadi 2 bagian, menjadi 2 potong. Nah, sepotong kubis dibelah menjadi 2. Nah, setiap bagian ini nilainya, kubis ungu ini adalah 1/2 setengah, menjadi beberapa potong, menjadi 2 potong bagian yang sama besar. Nah, ini adalah pecahan 1/2, 1/2. Ini namanya pecahan. Tapi perlu adik-adik ingat, 1/2 ini merupakan contoh pecahan. 1 ini namanya adalah pembilang. Ingat adik-adik, yang letaknya di atas. Nah, untuk yang di atas namanya pembilang. Adik-adik jangan sampai tertukar ya nanti. 2 ini adalah penyebut. Jadi ingat adik-adik apa tadi? 1/2. 1 ini pembilang, letaknya yang di atas ini namanya pembilang, sedangkan yang di bawah namanya penyebut. Adik-adik jangan sampai tertukar ya. Jadi ingat, 1/2. 1 ini pembilang, 2 ini penyebut. Jadi adik-adik jangan sampai tertukar. 1/2 yang letaknya di atas namanya pembilang, sedangkan angka yang letaknya di bawah namanya penyebut di dalam pecahan. 1/2. 1 merupakan pembilang, 2 adalah penyebut. Adik-adik jangan sampai tertukar. Next, kita lanjutkan lagi. Masuk ke dalam contohnya. Nah, ini dalam bentuk gambar. 1/10. Ini misal 1/10. 1 ini potongan, 1 potongan ini adalah menggambarkan sebagai pembilang, sedangkan penyebut adalah jumlah seluruh potongan. Misal ini yang dilingkari, ini adalah 1 potong, ini adalah pembilang, sedangkan seluruh potongan ini namanya penyebut. Jadi nilainya dalam pecahan ini nilainya adalah 1/10.
1 ini pembilang, 10 ini penyebut. Lanjut. Misal, sebuah semangka yang dilingkari adalah 1 potong bagian semangka, sedangkan seluruh potongan adalah 6, maka nilai pecahan tersebut adalah 1/6. 1 ini pembilang, 6 adalah penyebut. Adik-adik jangan sampai lupa, 1 ini adalah 1 potongan yang dilingkari, sedangkan jumlah seluruh potongan adalah 6. Itu adalah penyebut. Lanjut. Sebuah pizza lalu yang dilingkari adalah 3 potong pizza, jumlah seluruh potongan ada 8, maka ditulis 3 sebagai pembilang adalah atau berapa potong bagian, sedangkan 8 adalah jumlah seluruh potongan, maka ditulis dalam pecahan adalah 3/8. Terakhir, sebuah roti tawar yang diarsir ataupun dilingkari adalah 2 potong roti. Ini sebagai pembilang. Ingati pembilang letaknya di atas. Sedangkan jumlah seluruh potongan ada 13, ini namanya penyebut. Jadi ditulis dalam pecahan 2/13. Ingat adik-adik jangan tertukar. Pembilang 2/13. 2 adalah pembilang, 13 adalah penyebut. 3/8. 3 adalah pembilang, 8 adalah penyebut. 1/6. 1 adalah pembilang, 6 adalah penyebut. 1/10. 1 adalah pembilang, 10 adalah penyebut. Next. Sekarang kita masuk ke penjelasan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai. Adik-adik ada yang tahu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Misal, coba kita perhatikan pecahan senilai. Terdapat 2 pizza berukuran sama besar. Ini dianalogikan untuk adik-adik bisa lebih mudah. Secara gambarnya ini terdapat 2 pizza berukuran sama besar. Ini pizza yang pertama, ini pizza yang kedua. Pizza yang pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar, sedangkan pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini namanya pecahan senilai. Adik-adik perhatikan, 2 pizza ini dipotong secara berbeda. Ada 8 bagian, ada 4 bagian. Tapi 2 pizza ini berukuran sama besar. Lalu yang membedakan adalah, coba perhatikan, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Coba perhatikan adik-adik. Nah, ini ditulis dalam bentuk pecahan. Misal, potongan yang pertama ada 2 potong. 2/8. 2 adalah 2 potongan ini per 8. 8 ini adalah jumlah seluruh potongan. Sedangkan 1/4. Nah, ini perhatikan, 1 ini adalah 1 potongan tadi, ini 4 adalah jumlah seluruh potongan ini. Nah, jadi adik-adik coba perhatikan, 2/8 sama dengan 1/4. Ini namanya pecahan senilai. Kedua potong pizza sama besar. Walaupun ini potongannya ada dipotong menjadi 2 bagian, tapi ini dipotong menjadi 1 bagian. Itu namanya pecahan senilai, adik-adik.
Untuk lebih mudahnya, coba perhatikan. Sebelum adik-adik ataupun Bapak menjelaskan contohnya, memasuki contoh pecahan senilai dan bagaimana menyederhanakannya, alangkah lebih baiknya mari kita buktikan yang tadi dulu. Kenapa 2/8 senilai dengan 1/4? Jadi pecahan senilai dapat dikerjakan dengan cara dikali dan dibagi. Ya. Caranya bisa dikali, bisa sama dibagi. Jadi menyederhanakan pecahan itu bisa dikali sama dibagi. Ini contohnya tadi 2/8. Kenapa 2/8 pecahan senilai dengan 1/4? Pecahan senilai dapat dibuktikan dengan cara dikalikan dan dengan dibagi. Tapi dikalikan atau dibaginya dengan pembilang dan penyebutnya sama besar. Ini misal. Supaya membuktikan nilainya senilai. Nah, sedangkan 1/4 misal syaratnya kalau pembagian maka pembaginya, penyebutnya dan pembilangnya harus sama. Misal 2/8 dibagi 2. Nah, kalau pembaginya bernilai 2, sedangkan penyebutnya harus dibagi 2 juga, maka 2 dibagi 2 nilainya adalah 1. 8 dibagi 2 nilainya 4. Nah, ini kenapa pecahan senilai 2/8 dan 1/4 itu senilai. Nah, ini syaratnya. Syaratnya pembaginya harus sama. Kalau dibagi 2 penyebutnya, maka pembilangnya harus dibagi 2. Misal, ini dengan cara pembagian. Dengan cara perkalian, 1 dikali berapa supaya nilainya bernilai 2/8. Nah, ini supaya mudah. Ternyata 1 dikali 2 nilainya adalah 2. 4 dikali 2 adalah 8. Nah, ini namanya senilai. Jadi, pecahan senilai bisa dikerjakan dengan perkalian atau pembagian. Syaratnya, kalau pembaginya 2 di pembilang yang di atas, maka penyebutnya harus dibagi 2 juga. 1/4, misal dengan cara perkalian, maka 1 sebagai pembilang harus dikali 2 juga. Sedangkan yang di bawah penyebut 4 dikali 2. Ini namanya pecahan senilai, adik-adik. Untuk lebih mudahnya, coba kita perhatikan contoh pecahan senilai. Ini, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. 6/12. Ingat, 6 tadi pembilang, 4 penyebut. Adik-adik ingat, pembilangnya 6/12, 12-nya penyebut. Cara pertama. Caranya masih ingat tadi pecahan senilai, menentukan pecahan senilai bisa dikali, bisa dibagi. Bisa dibagi.
bisa dibagi. Coba perhatikan, karena nilainya 6/12, kita bisa mencari pecahan senilai dari 6/12 dengan cara dibagi. Ini misal 6/12. 6/12 kalau dibagi 2, ingat, kalau pembaginya 2 di pembilang tadi 6, maka harus dibagi 2. Nah, kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya pun harus dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ingat ya, pembilang dan penyebut dibagi 2, maka nilainya 3/6. 3/6 ini merupakan pecahan senilai. 6/12 senilai dengan 3/6. Dengan cara disederhanakan ini, cara dibagi. Coba 6/12 boleh dengan angka atau bilangan bulat lainnya. Misal ini dengan dibagi 3, 6/12. Kalau pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 3, tidak boleh berbeda. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Alangkah lebih baiknya jadi dihafalkan kembali perkalian sama pembagiannya untuk mempermudah menentukan pecahan senilai. Jadi ingat, penyebut dan pembilangnya dibagi 3 juga harus sama. Tidak boleh kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya dibagi 3, tidak boleh. Harus sama seluruhnya. Ingat adik-adik ya. Selanjutnya, tadi dengan cara dibagi, sekarang cara dikali. Kalau ini kalau ini tadi dibagi. Cara kedua, 6/12 sama dengan, caranya boleh dikali. Pembilang dan penyebutnya dikali 2. Maka ingat tadi adik-adik, kalau pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya dikali 2 juga. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi 6/12 senilai dengan 2/24. Selanjutnya ini Bapak misalkan lagi. Boleh dengan bilangan bulat lainnya. Mau dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dan sebagainya. Misal 6/12 senilai dengan pembilang dan penyebutnya dikali 5. Syaratnya pembilangnya harus dikali 5, penyebutnya pun harus dikali 5. Ingat adik-adik ya, 6 dikali 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Ini caranya. Jadi pecahan senilai bisa dikalikan sama dibagikan. Sampai sini adik-adik bagaimana? Apakah paham? Jadi pecahan senilai tadi apa, masih ingat? Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. 6/12 jadi senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4, senilai dengan 12/24, senilai dengan 30/60. Ini namanya pecahan senilai. Bisa caranya dibagi, atau caranya bisa dikalikan. Jadi caranya ada 2. Bisa dibagikan atau dikalikan. Jadi sampai di sini pertemuan pertama kita tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan senilai. Untuk pecahan senilai dulu, adik-adik bisa menjawab soal-soal yang ada di buku.
dan kita bahas bersama nantinya. Diulang kembali, jangan lupa. Cukup sampai di sini pembelajarannya. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik suka, komen, dan berlangganan. Belajar online.